Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi dengan gua di Andis Channel. By the way, gimana kabar kalian nih guys? Gua harap kalian baik-baik aja ya, dan juga sehat-sehat selalu. Kali ini gua akan mereview alur cerita film yang berjudul Beat. Film ini pun menceritakan tentang wanita muda yang ingin berpesta dan berlibur dengan ingin melepaskan masa lajangnya lantaran beberapa hari ke depan ia ingin menikah. Namun tiba-tiba saja saat dia berlibur, ia pun digigit serangga menular melalui air hingga ia pun menderita konsekuensi yang mengerikan. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari saja kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film pun kita dilihatkan wanita cantik yang bernama Casey yang ingin berlibur dan berpesta di Costa Rica. Casey juga mengajak teman-temannya yang bernama Christine dan Jill. Casey ingin berlibur ke sana karena ingin melepaskan masa lajangnya. Casey rencananya menikahi Jared yang mempunyai orang tua yang berpitikal kuno. Dalam keadaan mabuk pun, Casey mengikuti pesta dengan liar. Casey pun merasa harus bersenang-senang karena tidak lama lagi dia akan melakukan pernikahannya dengan Jared. Dan saat di suatu pagi, tiba-tiba Casey dan teman-temannya diberitahui oleh penduduk lokal sebuah tempat yang indah yang mereka tidak bayangkan keindahannya. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka pun menuju ke tempat tersebut dengan sebuah peta. Sesampainya di sana, Casey dan Jill pun langsung nyemplung. Sementara Christine merekam tempat itu dengan kameranya, hingga di sebuah tebing batu, Christine melihat sebuah benda seperti telur. Namun anehnya telur itu pun terlihat bening dan memiliki jumlah yang banyak. Dan saat dipegang, telur itu pun lengket-lengket. Di sisi lain, tiba-tiba si Casey merasa aneh, seperti ada sesuatu yang menggigitnya. Tak lama kemudian pun Jill muncul lagi. Ternyata si Jill lagi ngeprank. Jill pun bertanya kepada Casey, "Apa kau baik-baik saja?" Casey pun berkata, "Santai saja, aku ndak apa-apa kok. Ini hanya gigitan kecil saja kok." Singkat cerita, setelah berlibur, Casey pun menjumpai suaminya yang bernama Jared. Di sana, Jared melihatkan sesuatu kepada Casey yang mungkin akan menjadi surprise baginya. Dan surprise itu adalah bangku mainan untuk bayi yang terlihat sangat klasik namun cenderung kotor dan sangat umum. Jared mengatakan benda tersebut adalah benda yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarganya. Casey yang tak puas pun menahan diri agar Jared senang. Casey pun lalu beristirahat dan mandi. Ketika dia lap-lap badannya, ia pun menyadari bahwa luka gigitan itu belum juga sembuh. Namun Casey pun tidak terlalu memperdulikannya. Kemudian temannya Casey yang bernama Christine pun telepon, dan Casey sedikit curhat tentang niatnya untuk menikahi dengan Jared. Yang terlihat Casey mulai ragu untuk menikah. Namun ia pun ditenangkan oleh Christine. Namun Casey yang mencuci baju tiba-tiba kehabisan deterjen, lalu dia pun berinisiatif untuk meminta ke calon mertuanya. Namun ternyata kita di sini tahu bahwa calon mertuanya seperti kurang suka. Yang seharusnya calon istri baru tidak akan mungkin kehabisan deterjen. Casey pun semakin ragu dengan pilihannya untuk menikah. Lantas ia pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan keluar dengan meminjam seekor anjing milik kerabatnya guna untuk menenangkan diri. Saat malam tiba, Casey nampak mengundang Jared untuk makan malam. Saat Jared ingin makan, Casey ingin berbicara tentang pernikahannya. Tetapi tiba-tiba Casey pun merasa mual dan pergi ke toilet. Lalu ia pun muntah-muntah dan muncul cairan yang sangat kental dari mulutnya. Saat Jared menanyakan keadaannya, Casey pun menjawab sedang baik-baik saja. Kemudian ia pun kembali menemani Jared. Saat kembali mengantar, Casey kembali ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba Casey langsung mengajak Jared begadu jigong. Saat lagi asik, secara tidak sengaja Jared menekan bintikan hitam akibat benda misterius sewaktu liburan.
Tiba-tiba bintikan itu pun mengeluarkan lendir yang sangat kental. Jared dan Casey pun yang panik langsung segera mengakhiri ronde pertamanya. Casey pun langsung ke kamar mandi dan langsung membersihkan luka tersebut. Saat Jared bertanya, Casey pun mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Casey pun menyuruh Jared untuk pulang saja. Jared pun pulang dalam keadaan perasaan yang sangat khawatir. Saat di pagi hari, saat Casey ingin makan, ia pun memuntahkan seperti cairan lengket yang berwarna hijau. Tahu dalam keadaan yang tidak sehat, Casey pun langsung menghubungi Kristen. Casey pun mengungkapkan dirinya sakit, tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan juga merasa malas ketika melakukan aktivitas. Kristen kemudian mengungkapkan kalau Casey bisa saja hamil. Oleh karena itu, Casey langsung memeriksanya dengan alat untuk orang cek hamil. Dan benar saja, Casey pun benar-benar hamil. Lalu ia langsung memencet luka yang kemarin dan keluarlah cairan aneh seperti warna kuning. Ia pun menelpon dokter untuk segera langsung berkonsultasi. Namun dokter itu pun menyuruhnya untuk menggunakan salak agar tidak menimbulkan infeksi yang parah. Casey pun memutuskan untuk tidur. Saat dia tidur, ia pun mimpi seperti banyak mengeluarkan telur. Casey pun langsung bangun. Ia pun kaget kenapa ia berada di bak mandi yang dimana penuh banyak lendir. Kemudian ia pun pergi ke kamarnya dan membuka tempat tidurnya. Dan saat dia membukanya, ia pun kaget. Ternyata mimpi yang ada di mimpinya tuh benar-benar terjadi. Kamarnya pun penuh dengan telur yang berwarna bening yang berwarna merah. Hingga saat dia bercermin muncul dua lubang di kedua pelipisnya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan di belakang tubuhnya pun sudah ditumbuhi oleh ekor layaknya sebuah binatang. Situasi pun bertambah parah dengan datangnya ibu Jared ke kamar Casey. Mamanya Jared yang benci Casey pun memarahinya karena ketahuan bahwa Casey sedang hamil. Casey menyuruh mamanya Jared untuk pergi. Malah mamanya Jared terus menekannya. Casey pun tiba-tiba langsung menyerangnya dan menyemprotkan sebuah cairan dari mulutnya hingga mertuanya pun tewas. Dan di sini Casey bukanlah Casey seperti yang dulu lagi, melainkan Casey yang sudah seperti menjadi ratu atau manusia monster serangga. Casey pun langsung membawa mayat mamanya Jared ke dalam bak mandi. Jared yang menyadari Casey seakan-akan menghilang kemudian berusaha menghubunginya, bahkan mampir ke apartemennya. Tetapi Casey malah berteriak dari dalam untuk menyuruh Jared pergi. Begitu juga teman-temannya Kristen dan Jill yang menyadari Casey seperti hilang dan tidak bisa dihubungi. Karena Kristen merasa penasaran dan Jill tidak membantunya melihat apa yang terjadi sama Casey. Kristen pun langsung pergi ke apartemennya. Ia pun langsung memaksa masuk dengan membuka pintunya. Ia pun kaget melihat rumah Casey seperti sarang serangga. Kristen tiba-tiba menemui Casey yang sedang jongkok dan menunduk. Awalnya Casey masih bersikap normal, namun setelah beberapa menit Casey pun mulai menyerang Kristen yang merupakan sahabatnya sendiri. Kristen yang panik pun langsung kabur ke kamar mandi. Ia pun kaget melihat mayat mertuanya Casey yang mulai agak membusuk. Casey yang berhasil masuk pun langsung menyerang Kristen dengan cairan di mulutnya hingga Kristen pun tewas. Dan di tempat lain, Jared dan Jill yang di dalam mobil yang sedang menonton video liburannya si Casey. Jill pun memberitahukan ke Jared kelakuan Casey saat liburan di sana. Jill pun seperti menyukai Jared hingga dia menggoda Jared di dalam mobil hingga mereka pun melakukan wik-wik. Tanpa diketahui, Casey pun mampu mendengar suara mereka dari jarak jauh. Casey yang kesal pun mulai langsung berteriak hingga membuat Jared dan Jill pun tiba-tiba muntah. Kemudian si Jill pun mengunjungi Casey. Ia pun sangat kaget melihat rumah keadaan Casey. Di sana, ia pun menemukan si Kristen yang tergantung dengan banyak lendir. Namun, tiba-tiba dari belakang Casey pun muncul langsung menangkap si Jill dan mengikatnya di kursi.
It's really not that bad. Casey pun lalu melihatkan sebuah rekaman video yang berisi adegan yang tak senonoh saat Casey sedang mabuk dengan pria lain. Did. I know. Di tengah jail yang terpojok, tiba-tiba Jared pun datang. Ia pun kaget melihat Casey yang sudah seperti monster. Si Casey yang marah terhadap Jill pun langsung mencakarnya hingga tewas. Jared pun yang mulai melarikan diri tidak bisa karena Casey lebih cepat. Tapi untung saja si Jared berhasil memojokkan Casey. Namun Casey tidak tinggal diam, ia pun menusuk Jared dengan ekornya. Jared yang sekarat pun untung saja dapat membalikan keadaan, menusuk si Casey dengan tongkat dan menginjak kepalanya si Casey hingga hancur. Lalu Jared pun bergegas keluar dari situ dan bergegas untuk menelpon polisi. Namun sungguh disayangkan, Jared pun terpaksa tewas dengan tidak sempat menelpon bantuan. Seminggu kemudian pun tiba-tiba bantuan datang. Jared pun ditemukan masih hidup, tapi sayangnya itu hanya sementara. Saat Jared mau diangkat, tiba-tiba perutnya pun banyak mengeluarkan serangga. Dan pada akhir film pun ada dua orang wanita yang sedang jogging. Dan tiba-tiba salah satunya pun digigit oleh serangga itu. Dan film Beat pun tamat. Oke guys, sampai di sini saja ya filmnya, dan jangan lupa bantu like-nya juga dan nyalain loncengnya dan subscribe. Bagi kalian kalau ada juga yang mau di request kan film, tinggal komen aja ya di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.